Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Farli dan kali ini bareng sama Mas Iwan. Yeay! Di channel YouTube kita bersama Kedamaian ID ya. Jadi teman-teman, di channel YouTube ini kita selalu berbagi tentang pengembangan diri, gimana caranya teman-teman jadi versi diri yang lebih baik. Ini sering banget kita bahas di video-video di channel YouTube ini. Tapi spesial teman-teman, di channel kali ini, di video kali ini ya, saya akan menjadi bintang tamu. Wah. Jadi saya diwawancara di channel saya sendiri ya. Oke, kalau gitu panggungnya kita kasih langsung ke Mas Iwan. Yeay! Oke, thank you Mas Fadli. Gimana nih? Oke, sebenarnya ini diangkat dari, kita tuh sering banget ngobrol gitu ya. Dan kita tuh tadi, Fat, ini cerita seru banget tau. Karena kita ngebayangin waktu itu 5 tahun yang lalu atau bahkan 6 tahun yang lalu, kita tuh nggak kayak sekarang gitu. Yes. Banyak yang dilakukan terutama Mas Fadli, karena ini akan menceritakan beliau gitu kan. Banyak perubahan, looping apa kalau misalkan di Main Value itu apa namanya? Quantum leap gitu. Iya. Karena dalam waktu 5 tahun gitu dan tidak yang berdarah-darah seperti apapun gitu ya. Dan gak banyak orang tahu 5, 6, 7 tahun yang lalu Fadli itu seperti apa. Nah, di sini Mas Fadli akan menceritakan. Mas Iwan ini salah satu orang yang menyaksikan transformasi saya gitu ya, dari bukan siapa-siapa jadi siapa? Gitu. Jadi Fadli hari ini ya. Oke, silakan. Jadi ini pengen kita share sama teman-teman. Gini, ketika flashback mungkin saya bergabung sama Mas Fadli itu di tahun 2019, nggak tahu mundur waktu itu berapa kira-kira, 5, 6? Ya, 2019 juga masih belum apa-apa. Iya, belum punya rumah, mobil masih nyicil gitu. Yes, semuanya masih kita tinggal juga sama mertua. Iya, makan juga masih bareng-bareng, sepir rame-rame, bukan berdua lagi. Kita bikin telur dadar supaya bisa dibelah. Iya, karena waktu itu ya segitu adanya gitu. Nah, di saat itu tuh mungkin kalau ditarik mundur lagi, saya udah kenal Mas Fadli itu udah lama banget gitu ya, mungkin dari zaman kuliah dan juga ya awal-awal kerja. Habis itu kita kerja dunia masing-masing, saya di TV juga di mana namanya di BUMN, akhirnya ketemu Mas Fadli gitu. Nah, ketika itu selama perjalanan itu saya tuh tahu ceritanya dia gitu, yang dia nanti Mas Fadli yang berceritakan, tapi highlightnya adalah dia itu juga sama kok kayak kita gitu loh, sama kayak waktu teman-teman mungkin juga ya bekerja gitu ya, terus juga ya berdarah-darah ketika itu. Nah, itu saya juga tahu gitu. Dan sekarang pas saya udah gabung, wah ini perubahannya sangat signifikan banget. Nah, mungkin boleh cerita Mas Fadli waktu itu nih. Jadi kita mundur dulu deh dari 2019 mundur ke belakang. Apa aja yang Mas Fadli lakukan gitu sehari-hari? Start nikah deh. Setelah nikah ya, bisa jadi ya. Jadi sebelum nikah tuh banyak banget bisnis gonta-ganti dan belum ada belum melihat pencerahan gitu. Iya, masih berat lah semuanya gitu. Iya. Nah, sampai akhirnya saya menikah, teman-teman, saya pindah ke Bekasi. Tadinya kan saya tinggal di Tangerang aslinya gitu ya. Mas Iwan tinggal di Tangerang. Kita kenalnya dari zaman kita di Tangerang dulu, saya belum nikah. Setelah nikah saya pindah ke Bekasi, tinggal di rumah mertua. Ya, keadaannya hari itu mungkin seperti keadaan banyak orang pada umumnya gitu ya. Saya nikah, istri saya masih belum selesai kuliah. Istri saya calon dokter waktu itu ya. Saya jadi agen asuransi waktu itu, Jadi agen asuransi ya. Nah, kalau teman-teman tahu kenapa saya jadi agen asuransi, karena sebelumnya saya distributor MLM yang dari rumah ke rumah, canvassing. Sebelumnya lagi saya sempat jualan di pinggir jalan tuh, pakai motor, pakai standing banner gitu, jualan keripik pisang, jualan keripik tempe, gitu-gitu ya. Ini udah dialamin semua. Ya, ada lagi terapi keliling. Iya. Lu tau nggak? Kita beli kasur itu waktu itu ya. Jadi kasur terapi yang anget, terapi batu giok. Iya, batu giok. Kasurnya itu dibungkus terpal, kita bawa kemana-mana teman-teman. Jadi ke rumah orang datang sejam, kita orangnya anget, terapi gitu ya, keringetan. Udah tuh kita gulung, dibayar, kita pindah lagi ke rumah orang. Dari itu naik motor kemana-mana. Nah itu tuh agak epic. Itu tuh epic banget itu. Iya, ya gue lupa pernah susah. Iya, karena sudah menyimpan ceritanya gitu, jadi di spill satu-satu. Mungkin dia lupa, tapi kita coba spill. Gitu. Nah itu juga di asuransi berapa lama berarti itu? Di asuransi sebenarnya dari 2010 itu udah di asuransi sebetulnya. Cuman baru mulai take off itu sekitaran 2013, 2014 akhirnya naik jadi manajer. Itu bulanannya udah mulai lumayan, beraniin lah ngelamar anak orang. Kita semangatin kan anaknya dan ibunya dan bapaknya. Calon mertua. Gitu ya. Nah,
Yang menarik adalah waktu itu yang namanya asuransi ya. Yang ini sebenarnya bukan asuransi sih. Profesi apapun teman-teman, kalau kita nggak shifting, ya ada tantangan yang terjadi, kita kaget. Yeah. Muncul BPJS waktu itu, dan banyak dari klien asuransi saya itu perusahaan. Dan jadi hari itu tuh income tuh langsung hilang lebih dari setengah. Bayangin aja, income tadinya udah lumayan, terus hilang setengah. Income-nya cuman cukup buat nyicil mobil. Oke. Jadi hari itu di bulan-bulan yang berat itu tuh harus milih mau beli pampers sama susu dulu atau bayar cicilan ya. Iya. Akhirnya kan ada bulan yang ngalah ya. Ini cicil mobil, habis itu waduh pinjem duit buat beli pampers. Iya. Bulan depannya wah nggak mungkin nih, masa kayak gini lagi. Udahlah beli pampers sama susu dulu, mobil nggak kebayar sebulan. Bulan kedua pinjem duit buat nyicil mobil. Udah telat sebulan minimal maju kan gitu ya. Jadi telat sebulan tetap gitu. Bulan depannya beli pampers lagi sampai bertahan 4-5 bulan, lama-lama mobilnya telat 3 bulan. Call satu dong, Iya kan? dong, udah dong. Udah dihubungin sama leasing. Udah dikejar leasing gitu kan. Sampai akhirnya saya nyerah, udah ngobrol sama istri saya, ini kayaknya nggak bisa nih kita terusin mobilnya ini, kita pulangin aja baik-baik, atau kita cari orang atau teman yang kira-kira bisa mau bayarin oper kredit. Gitu. Nah, alhamdulillah ada jodohnya waktu itu ketemu nih sama orang yang akhirnya mau gantiin DP-nya doang. Oke. Jadi bayangin, DP-nya 25 juta, cicilannya 4,8 juta sebulan, udah nyicil 11 bulan. Gue juga ngalamin lagi. Itu sakit. Jadi lu bayangin ya, udah 4,8 jutanya ini telat 3 bulan, 25-nya harus nungguin yang 3 bulan. Jadi sisa sekitar 10 juta, 11 jutaan teman-teman, itu harta yang tersisa, mobilnya hilang. Iya. Jadi bayangin kayak apa? Kayak rental mobil setahun gitu. Dan rental mobil yang dimana sebulannya itu sekitar 4,an sekian gitu kan. 4,8 juta itu tahun 2016 gitu ya. Sama lagi 2016. Ya udah akhirnya setelah dari situ ada dikalahkan berarti ya. Ngalah lah gitu ya, supaya ya udahlah ini kita bisa fokus sama anak kita gitu. Anak saya lahir tahun 2015 dan itu terjadi tantangan waktu umur anak saya masih setahun. Jadi ya udah kemana-mana naik motor lagi akhirnya. Gitu. Jadi keadaannya seperti itu teman-teman. Nah hari itu kan nggak tahu nih, udah income tinggal dikit di asuransi, bisnis asuransi juga udah nggak terlalu menjanjikan waktu itu, bingung kan mau ngapain. Pas baru mulai take off itu tuh ojek online. Wah, jadi ada Uber Car, ada Grab Car, ada Go Car, tiga-tiganya dihajar. Ngelamar ke sana tiga-tiganya teman-teman. Jadi dalam satu handphone ada 3 aplikasi driver. Jadi gitu. Dan kan nggak punya mobil. Ada mobil tante, dia juga udah ngap-ngapan nih. Yaudah gini deh tante, saya aja yang cicilin. Nanti dari hasil hariannya ini, tapi nggak sharing profit kita. Saya cuma bantuin nyicil. Jadi berapapun lebihnya, misalnya cicilnya 3 juta nih sebulan. Berarti tiap hari harus keluar minimal dapat bersihnya 100.000. Saya nggak boleh pulang, karena nggak ada yang dibawa pulang buat makan nih. Itu hanya buat mobilnya doang? Buat mobil doang. Jadi paling nggak target 200 supaya tiap hari itu bawa pulang duit 100.000. Oke, di mana kondisinya? Istri belum kerja. Nah, itu dia. Istri calon dokter tapi masih koas waktu itu. Jadi kan dia butuh biaya, saya butuh biaya, anak saya butuh biaya. Rumah nggak punya kan gitu. Jadi tetap harus ngasih dong ke mertua kan gitu ya, masih harus ngirim ke ibu. Jadi bisa dibayangin kondisinya udah nggak punya gaji gitu kan, dari asuransi udah drop, ya udahlah. Hidup dari 100.000 ke 100.000 setiap hari. Makanya mertua dulu tuh bingung. Kenapa sih beli susu kok yang kalengnya kecil? Itu kan 3 hari habis gitu kan, 2 hari habis gitu kan. Ya nggak apa-apa mah, ini biar gampang aja gitu. Kan kalau beli yang kalengnya gede, per 100 gramnya itu lebih murah. Gitu. Iya, tapi duitnya nggak ada dalam hati gitu. Duitnya nggak ada. Yang enak gitu. Jadi 2 hari beli pampers, 2 hari baru beli susu. 2 hari lagi beli pampers, gitu aja. Gitu. Setiap hari dari hari ke hari itu tahun 2015, 2016 ke 2017 masih begitulah. Gitu. Jadi itu keadaannya teman-teman ya. Jadi ada posisi di mana Mas Fadli juga mungkin sama kayak kita gitu ya, mungkin teman-teman juga sudah mengalami. Jadi posisi struggle saat itu juga pasti dialami semua orang juga, dan bisa jadi dialamin sama Anda hari ini gitu. Saya tuh punya kartu kredit, limitnya cuma 5 juta, nggak kebayar. Kepake habis kartu kredit, habis itu udah diteleponin dong. Gitu, diancam kan, ini kalau enggak kita datangin ke rumah nih, mana nggak ngerti ya itu beneran datang apa enggak ya, deg-degan tiap pulang tuh di ujung gang ada yang nungguin nggak ya. Karena kayak itu sampai akhirnya ditelepon sama banknya, udah deh kalau dibayar hari ini setengahnya kita anggap lunas. Wah, cari pinjaman, bayar setengah, 2,5 juta dianggap lunas, udah, tapi BI checknya rusak ya kan. Jadi udah nggak bisa ngapa-ngapain tuh, nyicil udah nggak bisa, ngapa-ngapain udah nggak bisa. Ya udah, begitulah hidup kan gitu ya, akhirnya jalan aja seperti itu hari itu teman-teman.
dapatlah di 2017. Apa yang dilakukan di saat itu? Di tahun 2017 itu teman-teman, saya tuh punya background kuliah itu IT, cum laude. Tapi belum pernah dipakai ngelamar. IPK ya lumayan lah gitu ya. Namanya juga cum laude kan teman-teman bisa dibayangin. Saya D3 Manajemen Informatika, lanjut S1 Sistem Informasi. Eskom lah gitu kan. Wah, nikah mah ada gelarnya Eskom kan. Nggak kepake. Jadi hari itu tuh ya udahlah. 2017 ada orang nawarin robot trading. Wah, saya dari 2015-2016 tuh udah mulai kenal trading sebetulnya, tentang trading forex ya, mungkin teman-teman pernah dengar. Jadi forex itu ada forex di memang MetaTrader, ada forex di binary options gitu ya, di option trading. Udah lumayan ngerti. Nah, tiba-tiba teman saya tuh ngajakin gini, bro, lu mau nggak bantuin gua katanya. Ini ada robot bagus banget, tapi kan lu udah trading, gua belum. Minimal kalau misalnya dia niat nipu, lu tahu. Karena gua kan bego nih, nggak ngerti, gitu. Jadi ceritanya teman saya ini ngajak ketemu sama temennya yang mau jualan robot ke dia. Singkat cerita ketemu, diceritain, dianya bingung, sayanya blingsatan. Ini bagus banget ya, bagus banget, harus beli bro. Gitu. Lu bayangin. Robotnya itu bukan beli, tapi sewa. Harga sewa per bulannya 2.650.000. Oh, sewanya 2,6 juta. Toolsnya itu sewanya 2,6 juta. Tapi dia ngasih history ini loh. Dari bulan ke bulan kita profit 200-300%. Lu modal $300 aja, in the end of the month profitnya bisa 600. Betul. Wah, kalau $600 kan sekitar 9 jutaan ya gitu ya. Berarti kan kalau misalnya sewanya 2.650, profit dong. Worth it kan? Masa ada lebih 6 jutaan kan gitu ya. Jadi wah, otak saya mikir, hari itu teman-teman, yang saya lakukan adalah saya presentasi itu ke ayah saya sampai dia ngeluarin kartu kreditnya untuk digestun. 10 juta digestun akhirnya. Buat bayar robot bulan pertama 2.650, sisanya modal trading. Gitu. Nah, singkat cerita, dari situ ternyata itu adalah perusahaan MLM yang akhirnya berkembang cukup serius. Saya berhenti nge-Grab, nge-Gokar, dan Grab yang Uber Car itu juga saya berhenti. Saya mulai kenalin ke teman-teman saya panggilin gitu ya. Lama-lama rame, komisinya makin gede, sempat sampai nyentuh 15 juta sebulan. Itu income gede pertama saya tuh. Wah, 15 juta sebulan sekali transfer tuh belum pernah ngalamin. Gitu. Ya. Akhirnya naik tuh, nyentuh 20 juta sebulan tuh. Dalam 3 bulan tuh udah segitu percepatannya. Tapi akhirnya diblok sama platform. Nggak bisa jalan lagi. Diblok sama platform, tapi hidayahnya adalah saya ketemu sama satu orang yang cocok banget sama saya. Mungkin beberapa dari teman-teman kenal gitu ya, namanya Mas Duyan Anggara atau lebih akrab dipanggil Mas Angga. Di sini jadi salah satu partner yang waktu itu kerjasama ngembangin bisnis robot trading itu. Ini robot trading beneran yang memang mentradingkan akun kita ya, bukan robot-robot trading yang afiliator itu. Yang ternyata hilang begitu aja gitu ya. Enggak, ini modalnya masih bisa ditarik. Jadi disuspend sama sistem, akhirnya modalnya bisa ditarik 100% semuanya, tapi nggak bisa trading lagi. Ya udah. Akhirnya kita bingung, kita mau ngapain. Dari situ kita mulai belajar trading forex dengan apa yang kita punya hari itu. Jadi 2017 itu kita mulai ngembangin skill trading untuk diri sendiri, dan akhirnya kita mulai bisa, orang bilang trading for living. Jadi kan biaya hidup dulu kan ya 5 juta aja udah cukup, Mas Iwan. Betul. Udah cukup buat semua lah gitu ya. Masih bisa ngasih ke ibu, ke mertua gitu ya, ke istri, susu anak juga cukup, pampers cukup, semuanya oke lah, aman. Jadi 2017 tuh terselamatkan dengan industri trading gitu. Trading untuk diri sendiri. Nah, awalnya tuh kayak gitu. Ya. Berarti kan ada proses yang dimana benar-benar merubah gitu ya, merubah kehidupan. Nah, ketika tadi itu belajar trading, menemukan nggak ya jalan-jalan mungkin kayak sekarang gitu ya di forex ini, yang ada yang ketipu lah atau ada yang uangnya habis lah. Nah, itu gimana? Sampai di mana benar-benar bisa mencapai trading for living itu? Kalau misalnya singkat cerita ngomongin trading ya, saya itu belajar ke sebuah institusi trading yang memang cukup mahal dan nggak punya duit, jadi nyicil waktu itu ya, bareng sama Mas Angga juga nyicil gitu ya ke sana. Kita belajar bareng di sana, kita bedah ilmunya bareng, dan hari itu kita baik-baik aja. Kita nggak berkomunitas, jadi kita nggak tahu yang terjadi gitu loh. Ternyata kan industri forex di Indonesia ini keruh banget. Nah, kita tuh nggak tahu-tahu amat gitu. Kita nggak pernah nongkrong, nggak pernah gabung grup apa, nggak pernah ngapa-ngapain. Pokoknya kita tahu trading, kita profit, ya udah gitu. Ternyata ada banyak orang yang tradingannya loss, dan ini mulai mengekspos keluarga-keluarga dekat. Wah, ini kayaknya nggak bener nih. Kayaknya kita harus stand out for something.
Ini kalau penipuannya segini hancurnya, segini berantakannya, jangan sampai anak-anak kita nanti ikutan ketipu. At least mereka akan tinggal di dunia yang sama-sama kita. Gimana kalau kita bikin komunitas supaya minimal dia ngerti apa yang papanya lakuin. Jadi kalau gede nggak akan ketipu lagi mereka. Saya ngomong sama Mas Angga kayak gitu, akhirnya kita bikin komunitas tuh. Yang hari ini mungkin jadi salah satu komunitas forex terbesar di Indonesia. Namanya Nusantara FX Community atau NFC, gitu ya. Komunitas forex NFC. Nah itu tuh tapi ya nggak kemana-mana juga awalnya. 2018 komunitas itu lahir. Transformasi luar biasanya baru terjadi di 2019 pas COVID. Pas itu. 2020 ya, di bulan 2020 Maret. tuh baru bener-bener kita ngelihat duit gedenya di situ. Gitu. Ya, kondisi menyambut komunitas ini untuk menjadi langsung take off tinggi banget gitu ya. Nah, tapi kan gini, ada proses belajar dalam diri dan juga pembenahan diri. Nah, apa aja itu yang dilakukan selama 5 tahun lah ya, kita sebut dari 2019 ini ke sini, apa aja sih yang menjadi, dulu kan kita tahu tadi diceritain struggle, susah, dan sekarang kan Mas Fadly adalah CEO dari 5 perusahaan yang dimana salah satunya itu Kedamaian ID. Nah, itu untuk mencapai menjadi CEO 5 perusahaan ini tuh apa nih prosesnya gitu? Yang dipelajari ataupun yang dibenahi, apa yang dibereskan gitu. Jadi gini teman-teman, ini kan mudah-mudahan teman-teman bisa nyampe ya ngobrolnya, karena ini kan channel yang harusnya teman-teman sudah mulai mencari kesadaran diri gitu ya, sudah mulai mencari kenapa tujuan teman-teman hidup di dunia ini sampai sukses versi apa yang teman-teman mau. Jadi gini, 2019-an akhir lah ya, sebelum pandemi mungkin tepatnya, saya tuh ngobrol sama Mas Angga. Kita bisa baca data dari chart yang ada di dalam chart saham atau chart forex dunia ini. Di sana kita lihat ini nih ada sesuatu yang akan berulang. Sama kalau kayak hari ini ada orang bilang new world order gitu ya. Nah ini bentar lagi terjadi nih rasanya gitu kan. Nah hari itu kita nggak tahu, kita belum tahu akan ada COVID. Cuman yang akan kita tahu ini akan ada kejatuhan besar buat dunia, tapi nggak tahu apa. Yang kita harus pikirin sekarang kalau itu terjadi kita mau ngapain. Nah tapi kita nggak tahu itu COVID. Tadinya kita pikir wah ini nih perang Amerika Cina nih misalnya gitu ya, agak panas ketika itu waktu itu kan udah agak hangat kan gitu. Ternyata bukan. Apalagi ya gitu, sempat Boeing sempat beberapa jatuh gitu ya. Wah, ini apa jangan-jangan ini ada riset industri penerbangan gitu ya. Ternyata bukan gitu. Apalagi ya, yang pasti akan ada sesuatu yang besar. Dalam proses mencari tahu apa yang mungkin akan terjadi dan apa potensi yang bisa kita lakukan, teman-teman, kita belajar sangat banyak hal. Jadi ada satu titik di mana di akhir 2019 sampai awal 2020 itu, teman-teman, saya sama Mas Angga gitu ya, kita janjian untuk mati-matian belajar. Kita berusaha untuk berinvestasi dari leher ke atas. Kita nggak punya modal untuk bangun perusahaan langsung gede, untuk jadi modalin jadi venture capital, bikin sebuah startup yang IT misalnya gitu kan, yang modalnya nggak kehitung gitu lah, bisa ratusan juta, bisa miliaran gitu. Duit kita nggak ada, itu harta kita kalau di semuanya di total teman-teman nggak nyampe 50 juta gitu. Jadi mau ngapain? Sedangkan ya ATM mungkin udah mulai ada tabungan lah belasan juta gitu kan, tapi kan kita nggak tahu apa nih yang harus kita lakukan untuk mendapatkan multiplikasi income tadi gitu. Sehingga yang kita pilih hari itu, oke, kalau gitu investasinya leher ke atas. Ini yang return on investment yang paling tinggi buat kita hari itu. Jadi teman-teman bisa kebayang ya, kalau misalnya punya duit 3 miliar gitu, banyak pilihan bisnis. Tapi kalau punya duitnya cuma 3 juta misalnya, mendingan beli kelas yang bisa mempercepat skill Anda untuk ditukar nanti di marketplace jadi high income skill. Gitu. Nah, di otak kita dulu berpikir seperti itu. Akhirnya kita mulai beli kelas-kelas online nih. Belajar digital marketing, belajar manajemen perusahaan tuh gimana. Belum punya perusahaan nih, gitu ya. Terus belajar feng shui waktu itu. Kita belajar super brain, gimana caranya otak manusia berpikir, gimana caranya kita tidur dengan benar, belajar cara tidur yang benar, gimana caranya kita bisa ngembangin semua hal, dari jadi orang tua yang baik gimana, jadi karyawan yang baik seperti apa, jadi tim leader yang baik seperti apa. Kita beli kelas-kelas online yang memang orang-orang yang terbaik di dunia kita cari. Nah, itu kuncinya ya. Orang-orang terbaik terbaik di planet ini kita cari. Jadi orang terbaik nomor 1 yang ada di planet ini siapa? Dia bikin kelas nggak? Gitu. Kalau nggak ada, oke, yang belajar dari dia siapa? Kita belajar dari sini. Jadi sanatnya jelas. Urut-urutannya kita pengen jelas gitu loh. Foundernya siapa? Penemu ilmunya siapa? Pemegang patennya siapa? Gitu. Nah, dari situ nggak murah. Kita udah
mulai berkembang lah ya, udah mulai dimaafin sama bank gitu kan, Iya. udah mulai punya kartu kredit lagi teman-teman, dan hari itu kita komitmen dalam setahun ke depan ini kita cuma perlu belajar dan nyalip antrian banyak orang, tahun depan kita waktunya dibayar. Waktu itu salaman kayak gitu sama Mas Angga. Jadi kelasnya tuh nggak murah. Yep. Jadi kayak $350, ada yang $500, ada yang $700 satu kelasnya gitu. Video on demand. Bukan live kayak di Kedamaian ID kan teman-teman ngeliat workshop kita misalnya live ya, atau webinar kita live gitu misalnya. Di situ rekaman isinya ada 30 video, harganya 5 juta. Ada yang mahal waktu itu nggak salah, ada 1.000 deh kalau nggak salah, 1.200. Ada kelas yang namanya Knowledge Business Blueprint yang bikin Anthony Robbins sama Dan Graziosi waktu itu, teman-teman, itu namanya Knowledge Business Blueprint, itu kelas mahal pertama kita, itu harganya $2.900. $2.900. Gitu. Ya, kalau sekarang 15.000 ya segitulah ya. Jadi $3.000 berarti mungkin sekitar 45 juta rupiah gitu kelas. Itu banyak banget isinya. Jadi dia tuh ada 4 atau 5 bab gitu ya. Subbabnya ada belasan. Sub-bab itu ada lagi. Jadi ada 1.1.1 gitu itu video. 1.1.2, 1.3. Habis itu baru 1.2.1 gitu. Banyak banget. Itu mungkin untuk manusia normal yang tidak termotivasi nggak selesai kelasnya. Pasti nggak selesai. Nah itu diselesaikan luar biasa. Mas Angga bagian belajar, saya bagian praktek dan processing tuh waktu itu ya. Jadi kita bagi tugas. Nah singkat cerita kita mulai ngerti, oh business knowledge itu cara ngeduitinnya gitu. Cara monetiznya gitu. Nah di situ ternyata dalam awal-awal pandemi itu mulai gayung bersambut. Gitu. Saya juga baca banyak buku, salah satu yang sangat saya rekomendasi itu Atomic Habit, teman-teman. Jadi Atomic Habit itu ngajarin kita gimana caranya kita bisa mempermudah kebiasaan baik terjadi dan mempersulit kebiasaan buruk terjadi. Intinya itu. Nah, hari itu dengan Atomic Habit itu bisa naikin signifikan income kita, pengaruh kita, semua dimensi kehidupan kita itu sampai 3.700% dalam waktu 1 tahun. 365 hari diperbaiki dengan compounding effect 1% per hari. Ternyata dalam 365 hari itu bukan 365% gitu, karena 1% naik 1% jadi 101. Naik 1% lagi bukan 102, tapi 1% bertambah dari 101. Jadi 102,1 gitu kan ya, dan seterusnya. Jadi di compounding ternyata 365 kali di compounding itu ribuan persen. Jadi kita waktu itu benar-benar oke, setahun dari sini kita belajar serius, kita salaman, kita lihat nih, buktiin kata-kata Atomic Habit. Bener nggak naik 37 kali lipat, 3.700%. Oke, deal. Pasang alarm sampai ketemu tahun depan kan. Mas Angga jalan, saya jalan, ada beberapa bisnis kita bareng. Hari itu terjadi itu. Nah, berarti kan gini, ada perubahan di diri kita untuk keluar dari diri kita yang tadinya kita tidak mau kemana-mana, tapi kita tercerahkan untuk kita harus do something. Kemudian juga kita belajar sesuatu dan juga menjadi orang yang repetisi gitu untuk mempelajari. Karena kan nggak mungkin juga kita cuma menunggu mood gitu ya, atau terbawa gue lagi mood lah ya, gue lagi malas lagi gini-gini. Itu nggak bisa dong berarti kan. Berarti kita emang harus repetisi terus menjadi orang yang gila untuk mendapatkan mimpi kita itu gitu kan. Yes. Saya tertarik sama kata gilanya nih. Karena kalau saya rewind ya kisah saya beberapa tahun yang lalu, mungkin dengan kacamata saya sendiri aja loh hari ini saya pikir gila ya. Kayaknya saya nggak mampu loh ngulangin cara itu lagi gitu. Dan orang yang ngelihat pun juga bilang waktu itu gila sih. Cuma waktu itu kok nggak ngerasa gila ya. Rasanya untuk mendapatkan sesuatu ya keyakinannya levelnya harus segitu gitu. Jadi beberapa contoh ini misalnya. Waktu saya mau beli rumah kan nggak punya duit. Yang saya lakukan apa? Saya beli kasurnya dulu. Iya, betul. Jadi bisa dibayangin ya, kita waktu itu kan sewa rumah kecil untuk kantor kan. Sudah. Itu ruang tamunya akhirnya nggak bisa dipakai karena ada kasur saya. Jadi saya beli kasur, ada diskon gitu ya. Pengen punya kasur orang kaya nih, namanya King Coil, katanya itu kasur paling bagus. Wah, ada diskon 60% di Sumarekon. Kita datengin, kita lihat, wah oke, gesek kartu kredit, bayar. Wah, cicil 0% 12 Rumahnya belum ada? Rumahnya belum ada. Kasurnya diantar ke rumah, nggak punya rumah kan? Diantar ke kontrakan waktu itu ya, bukan kontrakan, kantor. Saya kan masih tinggal sama mertua, ya kan, nggak bisa bawa pulang kasur. Ada TV Sony baru launching. Wah, TV Sony baru launching 65 inch. Gede banget. Ini keren banget nih. Kalau nanti rumahnya gede, ini bisa bikin home theater. Tapi lagi diskon gila-gilaan. Dan cuman minggu ini, karena dia baru launch seri itu. Dan terbatas, bisa rebutan. Kalau mau beli silakan, tapi diskonnya gede. Kalau nggak minggu ini, minggu depan normal, harganya 18 juta. Waduh. Kejar deh. Wah, kejar, gesek kartu kredit lagi, beli, TV-nya datang, rumahnya masih belum ada.
Terus kalau ada beberapa yang harus di list, meja, terus air purifier ya. Air purifier Samsung waktu itu, Samsung. terus meja TV-nya, Meja TV. terus soundbar sama Iya, home theater-nya home gitu ya. theater-nya. Itu jadi penuh teman-teman dan belum punya rumah. Ya. Jadi hari itu saya sangat yakin rumahnya bentar lagi kebeli, tapi nggak ada jalan, nggak tahu mau ngapain. Hari itu akhirnya kita udah mulai kesel nih, udah mulai mual. Aduh, ini gimana ya? Kita harus take action nih. Katanya kan kita perlu show up in the process. Kita udah belajar banyak. Sekarang waktunya praktek. Akhirnya istri saya libur, saya kosongin waktu, kita berangkat nyari rumah. Duitnya dari mana? Biar Tuhan yang atur. Yep. Berangkat. Survei-survei, dari mulai harganya 500 juta, 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, kita mulai bermimpi kan, ini enak banget rumahnya gini, sampai akhirnya dari sekian banyak rumah, ada satu rumah yang jodoh banget desainnya, tapi belum jadi. Jadi dia tuh baru ada, di atas belum ada show unitnya. Iya. Jadi dia baru beli blueprint ya? tanah, masih isinya tuh tanah kosong, di tengah-tengahnya ada rumah tua udah hancur, gitu. Tapi dia kasih visi ke kita, ini kita bangun ini, kita bangun ini. Hasil contohnya di sebelahnya ada yang deket, kita lihat, building quality-nya bagus banget, dan untuk value segitu murah banget. Hari itu harga rumahnya 1,4 miliar. Iya, 1,4. 1,4 miliar. Kalau misalnya kita KPR-in, DP-nya 400 juta. Saya ngomong sama istri, ini cocok banget, ini rumah impian kita nih. 1,4 miliar. Kita perlu minta doa orang tua dan bener-bener kita mesti selawatin terus nih. Kita yakin ini dapat. Untuk bener-bener bukan cuma omongan, kita perlu booking fee. Gitu. Istri saya juga nggak tahu kenapa ya, mungkin dia juga kemasukan hari itu. Jadi oke gitu. Masalahnya booking fee-nya ini 10 juta. Dan di rekening saya nggak ada 10 juta. Bayangin tuh, pakai apa coba? Jadi saya pinjam duit istri saya yang ada di tabungannya gitu ya, tabungan kuliah dia, dan juga dia udah sempat mulai dapat komisi lah waktu koas itu ya, ada 8 jutaan ditambah rekening saya, kumpullah 10 juta, kita booking fee teman-teman. Nah, Anda tahu dong setelah booking fee ceritanya kan cuma butuh waktu beberapa bulan udah harus masuk DP nih, 400 juta kan, nggak tahu gimana. Yang saya lakukan hari itu, saya cuma datengin ibu saya dari Tangerang, saya ajak ke sini, kita doa bareng di tanah kosong itu, doain Bu, gitu. Begitu saya bilang, ibu saya nanya harga rumahnya berapa? 1,4 miliar. Ih, nggak nyari yang 500 aja gitu. Iya. Nanti berat banget loh cicilannya gitu kan. Udah saya kasih lihat tuh, kalau kita KPR nih, kalau misalnya 10 tahun aja cicilannya bisa 11 juta. Kalau 5 tahun cicilannya 20 juta gitu kan. Kalau lebih mundur lebih murah lagi. Income-nya aja nggak nyampe segitu kan, gimana nyicil 20 juta kan sebulan. Kita hidup aja ada biayanya, masa buat nyicil semua? Ini aja nggak cukup gitu kan. Tapi nggak, saya yakin pasti Tuhan kasih jalan. Saya mau nyenengin istri saya ini. Saya mau pengen punya keluarga yang punya rumah yang proper rumah gitu yang ya? proper, yang berkualitas gitu ya. Akhirnya ya udahlah, dengan doa ibu saya pulang, saya pulang juga. Singkat cerita, dalam waktu beberapa bulan ternyata pembangunannya mundur. Tapi udah harus masuk komitmen lebih lanjut nih, karena rumah ini udah mau dipastiin. Mau diatur semuanya tuh, pajaknya, PBB-nya segala macem, minta ditambahin 40 juta. Gak ada duit dong. Ngobrol. Ini sebelum DP nih berarti kan? Sebelum DP. Iya. Ngobrol lah sama engkau yang jadi developernya nih ya. Boleh nggak DP-nya saya cicil kira-kira 6 bulan ke depan? Saya nggak bisa langsung bayar sekarang nih DP-nya. Boleh, kata dia. Yang lain udah pada masuk kok, DP-nya cuma lo doang yang belum. Oke, siap kok, thank you. 6 bulan gimana cara nyari duit 400 juta. Sekarang 40 jutanya kita kejar dulu dengan project-project nih. Ngerjain project-project, profit, tiba-tiba dapat profit 40 juta, saya kasih langsung ke sana. Jadi nggak nyisihin dulu, langsung buat rumah dulu ya? Langsung buat rumah dulu pokoknya. Jadi cuma disisihin sih, tapi untuk biaya hidup sebulan. Oke, bulan ke depan kita gimana caranya lagi nyari. Pokoknya dari 6 bulan itu mesti kumpul 400. Singkat cerita, 6 bulan berlalu belum kumpul. Ya, belum tuh. Belum kumpul. Rumah-rumah yang lain udah mulai akad, ya kan udah serah terima kunci, gitu loh, udah mulai udah dibangun selesai, dan rumah saya wujud fisik rumah udah jadi nih ya? Udah jadi nih, gitu kan. Wujud fisiknya udah jadi. Dikasih izin lah sama si engkonya ini. Gini aja deh, gue kasih waktu ekstra 6 bulan karena cuma lu yang belum bayar. Jadi DP-nya 6 bulan lagi ya. Oke kok, siap. Wah, itu dengan berbagai cara teman-teman. Saya belajar, saya upgrade diri, saya praktekin lagi, saya bikin project lagi. Dalam 1 tahun berarti ya total ya, 6 bulan plus 6 bulan, kumpullah DP-nya, kasih ke dia 400 juta total. Yang menarik, itu pandemi lagi gila-gilanya. Iya, betul. Tidak ada satupun bank yang approve. Appraisal bank tuh udah 7 bank yang masuk, nggak ada yang approve KPR. Bingung kan? Nah, balik lagi. Ini kan usaha manusia. Kita kan masih punya Tuhan.
Hari itu saya berdoa sama Tuhan, saya tapping gitu ya, saya bangun abundance mentality, saya bangun dengan serius mental istri saya juga. Baru tuh kita deep talk dan kita terapi bareng, kita meditasi bareng. Hari itu saya ingat sore-sore, besok paginya engkaunya nelfon. Ini udah telat banget kata dia. Kalau misalnya lu mau kita pindahin ke yang sebelah gimana? Ini orang udah ada yang mau bayarin nih punya lu. Ada satu yang masih kosong, rumah yang Kak itu tuh. Rumah yang Kak. Kalau lu mau pindah ke situ, gua kasih bonus AC deh. Kata dia gitu kan. Tapi boleh mundur. Tapi kalau mau tetap bertahan di sini harus bayar bulan ini. Kata dia. Cash. Kurang semiliar kan 1,4. Gak ada duitnya kok. Ya udah, orang lain masuk, lu pindahin ke situ karena lu gua pindahin, gua kasih AC semua kamar. Wih, lumayan kan dalam hati gua. Udah dimundurin, dikasih AC lagi. Buat dia itu dia merasa nggak enak sama saya karena mindahin kan gitu. Nah, akhirnya tetap nggak ada duitnya nih. Setelah beberapa bulan, sore itu kita benar-benar serius. Terus besok paginya Singko nelfon lagi. Gini aja deh, gimana kalau 1 miliarnya lu cicil bertahap aja ke gua, mampunya berapa? Terserah lu deh, mau setahun 200 juta, setahun 300 juta, yang penting ada duit masuk. Nanti kalau lunas ya gua kasih rumahnya, gitu. Jadi biar lu tinggal di situ, karena udah tinggal full doang. Dan jujur aja ini rumah udah rumah profit, yang lain udah kejual semua, kata dia. Daripada gua ganti orang lagi, ribet, dan komplek ini juga kan udah bagus nih, tipe orangnya. Tipenya, kita environment-nya udah enak. Environment-nya udah enak, kita nggak mau ganti orang. Dia bilang gitu, thank you ya, terima kasih ya Tuhan, kan gitu ya. Akhirnya kita deal cuma dengan tanda tangan kontrak bermaterai aja, saya janji bayar 20 juta sebulan, akhirnya rumah itu bisa ditempati. Gitu. Itu kalau dari tadi kita dengar gitu ya teman-teman, banyak keajaiban-keajaiban tangan Tuhan yang berperan gitu ya. Tapi apa rahasianya untuk si tangan Tuhan ini berperan selama 5 tahun ini? Kalau menurut saya, yang paling signifikan adalah rasa percaya kalau God is good all the time. God is good all the time. Jadi, kalau ditanya hari ini gitu ya, kok bisa sih berani seberani itu dulu gitu ya? Iya, berani banget mimpi di mana uang nggak ada nih. Uang nggak ada, tapi bermimpi pengen punya rumah 1,4 M gitu. Iya, dan tanpa bunga loh jadinya. Jadi syariah iya. Kan gitu ya. Saya percaya Tuhan itu pasti kasih jalan. Pasti kasih jalan. Mungkin kalau misalnya kita sekarang mungkin dengan titik finansial saya hari ini jauh lebih konservatif, tapi dulu kan nggak bisa konservatif, harus agresif. Harus ugal-ugalan. Pilihannya kan dari keadaan bangkrut cuma bisa naik ke atas, orang udah nggak bisa turun lagi, udah nggak punya apa-apa. Nothing tulus kan gitu. Mau kerja keras duit dapat, terus kalau misalnya hilang lagi ya sudah gitu. Tapi kalau dapatnya rumah, rewardnya gede banget. Gitu kan, jadi risk versus rewardnya jelas. Dan hari itu saya nggak kepikiran gagal. Orang nanya, kalau misalnya waktu itu 10 jutanya nggak balik gitu, balik gimana? Kan gagal. Kasihan dong istri. Jujur saya kalau ditanya sekarang, nggak kepikiran. Ya? Emang bisa gagal ya? Kok iya juga ya? Gitu kan? Waktu ngasih 40 juta pertamanya itu deg-degan loh teman-teman. 40 juta ini bisa nggak balik. Kalau tiba-tiba saya mundur, ini bener loh ya, lu ngambil ya, kalau lu nggak jadi gua nggak balikin, digituin kan. Jadi kok, pasti jadi. Gitu. Kalau nggak balik gimana? Misalnya sekarang ditanya. Dulu di otak saya teman-teman, tidak ada opsi gagal. Saya yakin itu pasti terjadi. Consider it done. Selalu, setiap hari saya bilang sama istri saya, kalau dia ada keraguan sedikit nih, pasti dapat yang tenang aja. Kamu tenang aja, kita dapat, pasti dapat. Jadi level keyakinannya tuh udah dimentok, pasti dapat, udah di tangan ini sebenarnya, cuman masih diproses aja sama Tuhan, gitu. Jadi nggak ada opsinya gitu, nggak ada opsi gagalnya. Tapi gini, ada nggak yang dilakukan per hari-hari itu sehingga Tuhan percaya untuk memberikan mimpi itu ke Mas Fadli gitu? Dalam proses 1 tahun bertumbuh signifikan itu, yang tadi ya, balik ke cerita yang kita beli kelas banyak banget itu, ada banyak juga kelas yang ngajarin tentang spiritualisme, tentang ketuhanan gitu ya, tentang kesadaran diri, tentang gimana caranya kita bisa memahami cara alam semesta ini bekerja, seperti itu. Nah, menurut saya yang paling mahal take away-nya adalah itu. Jadi kita ngerti gimana caranya memantaskan diri untuk sukses di mata Tuhan. Karena saya yakin teman-teman, mungkin banyak orang pikir Mas Fadli kayaknya hidupnya beruntung banget gitu ya, apa-apa digampangin, dimudahin sama Tuhan. Enggak loh, saya itu
belajar keras dan terus mempersiapkan diri. Bedanya kesempatannya datang, saya siap. Itu. Banyak orang kesempatan datang nggak siap. Atau sebaliknya, siap tapi Tuhan bilang belum waktunya, nggak dikasih kesempatannya. Nah, ini kesiapan, bertemu kesempatan, itu yang disebut sebagai keberuntungan. Nah, yang saya lakukan adalah kita mantesin diri di sisi manusianya dan selalu senantiasa siap. Gitu. Jadi keyakinannya levelnya tinggi banget dan setiap hari nih yang tidak pernah putus adalah meditasi, Mas Iwan. Hari itu betul-betul nggak meditasi tuh kayaknya merasa berdosa saya. Nah, itu dia. Itu dia tadi maksudnya. Apa berarti ada yang dilakukan setiap harinya sehingga itu dia dengan meditasi itu menjadi kita dipantaskan, dilayakkan mimpi-mimpinya kita. Bener banget, karena kan dalam meditasi yang spesifik memang saya lakukan teman-teman ya, ini bukan bermeditasi dengan relaksasi doang, tapi ada dengan sengaja saya membayangkan saya ngebagiin rasa kasih sayang buat orang lain, memenuhi hati saya dengan kasih sayang, saya bersyukur sampai every single detail in my life, didetailin apalagi yang bisa disyukurin apalagi, saya maafin semua orang yang menurut saya salah, gitu, saya lepasin semua belenggu akar pahit tentang sakit hati, tentang emosi negatif, semuanya dilepas. Terus saya benar-benar perjelas tujuan hidup saya mau gimana, arah hidup saya 3 tahun ke depan seorang Fadli akan jadi Fadli yang seperti apa, diperjelas. Bahkan di breakdown sampai hariannya kita tuh ngalamin yang namanya perfect day, hari yang sempurna sebelum itu terjadi direncanain. Gitu. Jadi betul-betul seperti itu sampai kita setiap melangkah kemanapun kita selalu ngerasa ini Tuhan itu selalu ada buat kita. Kita tuh punya feel supported, kita tuh ngerasa selalu di backup. Ini berkah Tuhan pasti selalu ada. Saya selalu ngerasa kalau apapun yang saya katakan, apapun kemanapun kaki saya melangkah, mudah-mudahan ini ada bagian dari Tuhan. Gitu. Kalau enggak dan saya salah, pasti saya sebagai manusia. Gitu. Tapi saya selalu berharap Tuhan ada buat saya. Gitu. Nah, saya yakin itu ada terus. Itu gini, kita Chris, mungkin teman-teman semua juga. Ya, itu kan Mas Fadli gitu kan. Gue gimana nih buat belajarnya? Itu ada nggak? Cara belajar diajarin nggak? Atau Mas Fadli bisa sharing nggak ke teman-teman? Itu belajarnya gimana sih? Gitu. Nah, jadi ketika saya mulai review lagi teman-teman ya, ini makanya tadi kita ngobrol sama Mas Iwan, wah kayaknya kita perlu bikin video nih ya. Karena gini, ternyata semua yang saya alamin itu adalah hasil dari yang saya pelajarin. Bukan sesuatu yang kebetulan dan tidak bisa diulang. Ini tuh sebuah set of skill gitu ya, sebuah set of teknik gitu ya, mungkin ada banyak puzzle-nya memang, tapi kalau misalnya teman-teman bisa kumpulin dan kerjain, minimal teman-teman mendekati aja apa yang saya lakukan, itu teman-teman bisa punya quantum leap tadi, gitu. Ada 1 tahun di mana saya punya income rupiahnya gitu ya, itu melipat 36 kali teman-teman. Dari tahun kemarin di bulan yang sama ke bulan ini gitu ya, melipat 36 kali dan itu bukan dari sejuta sebulan. Gitu loh. Udah lumayan gede 12 bulan yang lalu. Hari ini di angka ratusan juta per bulan itu rasanya mampu ya ternyata ya. Ketika kita mau percaya itu terjadi, teman-teman, kita set rekor yang tinggi, nggak nyampe sih, tapi nyampenya di 36 kali. Kebayang nggak? Gitu. Karena banyak banget yang udah saya lihat, semua orang yang sukses teman-teman di bidang apapun ya, mau di bidang industri apapun teman-teman, profesi apapun, benang merahnya sama. Selalu punya set of goal yang tinggi, beberapa tidak nyampe, beberapa nyampe. Tapi buat mereka, yang menurut orang lain ini pencapaian besar, menurut mereka ini batu pijakan. Gitu. Contoh misalnya gini, teman-teman mungkin hari ini kagum sama misalnya Mas Elon. Elon Musk gitu kan. Anda tahu nggak impian terbesar dia yang belum terwujud itu ngebawa manusia bisa jalan-jalan ke Mars. Untuk tujuan itu, dia hari ini punya SpaceX yang dengan mudahnya bisa bolak-balik bulan. Kurang dari 10 tahun di mana NASA itu butuh lebih dari 50 tahun riset untuk ngebangun semuanya. Dia sendirian nggak nyampe 10 tahun jadi. Buat dia ini bukan pencapaian. Buat orang ini kan udah wow banget kan? Gitu kan. Buat dia belum, ini cuman batu loncatan supaya habis ini bisa ke Mars. Gitu loh. Jadi kayak memang begitu adanya. Gitu. Langkah berikutnya menuju untuk goals-nya dia lebih tinggi gitu kan. Gitu. Dia ciptain kereta cepat banget gitu bisa sampai 1000 km per jam gitu. Hyperloop apa namanya gitu ya. Hyperloop. Itu supaya dia bisa bolak-balik dengan waktu yang lebih cepat supaya impian dia membangun kendaraan ke Mars lebih mudah. Buat orang, ini pencapaian. Buat dia enggak, ini tuh cuman kayak
Ya mungkin kalau saya ngelihat apa yang saya bayangin hari ini tuh ya itu. Saya punya sesuatu yang gede banget, belum nyampe. Apapun yang saya kerjain sekarang, ini saya yakin tracknya masih menuju ke sana. Mungkin orang lain lihat saya udah di puncak. Yap. Belum. Ini tuh masih baru gini nih. Set, puncaknya tuh di sini. Gitu. Jadi untuk menuju ke sini ini tuh baru gini nih, set gitu. Tapi buat orang lain untuk melihat Mas Fadli ada di sini itu sebuah wow gitu ya. Iya. Gitu. Oke. Berarti gini, berarti kita juga jangan takut bermimpi ya untuk mencapai goals kita ya gitu. Kita harus punya satu set mimpi atau goals yang memang tinggi gitu, yang untuk bisa kita capai gitu. Jadi supaya juga jelas untuk tujuannya kita ke sana dan disambut dengan si keberuntungan itu. Ya, jadi ya bayanginnya gini aja. Kalau misalnya uang nggak masalah, sumber daya semuanya nggak masalah, network, modal, semua ya, hubungan gitu-gitu, semuanya Anda punya. Beberapa tahun dari hari ini, teman-teman bayangin bentuk kehidupan seperti apa yang teman-teman ciptain. Oke. Nah, mimpi itu kayak gitu. Oke. Jadi boleh ngapain aja. Uangnya ada, kesempatannya ada, semua koneksi yang dibutuhin ada, pokoknya ada. Nah, mimpi itu harus seberani itu. Iya. Nah tadi balik ke pertanyaan, itu belajar gimana? Bisa nggak ada nggak tempat belajar atau sharing gitu? Ya sebenarnya di Kedamaian ID ini ada. Kita bikin seminar kan ya, kita juga bikin workshop Tap into Your Peace. Lebih spesifik itu kita bahas di workshop sebetulnya. Gitu. Nanti mungkin di video terpisah kita bisa bikin inilah ya, beberapa teknik yang kita bahas di dalam workshop, kita share ke teman-teman di YouTube ya, untuk bisa jadi little nugget yang bisa bikin teman-teman punya punya percepatan dalam hidup gitu ya. Boleh nanti. Berarti si workshop ini adalah based on true story? Based on my story, yes. Jadi tadi nih ya, setelah semuanya akhirnya saya lalui, teman-teman, saya coba rekap, saya coba susun apa sih langkah-langkah yang mendekati hasil sempurna dari hasil praktek saya pribadi gitu ya, dan orang-orang terdekat saya jadiin sebuah kurikulum yang disebut sebagai workshop tadi. Oke. Jadi harapannya semua orang bisa ngalamin. Nah, berarti kan gini, tadi mungkin saya nangkapnya adalah dari pengalaman 5 tahun yang hyperloop ya, apa namanya tadi? Iya. Quantum loop gitu ya. Loop. Gitu. Berarti bisa didapatkan, udah dirangkum, udah intisarinya yang diambil, dimasukin dalam satu workshop. Yes. Gitu. Itu berapa lama tuh workshopnya kalau boleh tahu? Workshopnya 8 pertemuan. Jadi dari pertemuan pertama sampai ke 8 itu kurikulumnya dari mulai kita beresin semua abundance block, mental negatif gitu ya, mental block semuanya kita beresin sampai tadi latihan meditasi juga kita perdalam lagi. Kita ngobrolin tentang teknik melepas emosi negatif dan penyakit fisik yang mengganggu. Kita lepasin semuanya dari yang negatif jadi 0. Nah, di beberapa pertemuan terakhir di workshop itu ini yang mahal. Oh, apa tuh? Kita bangun yang namanya abundance mentality dengan sengaja. Oh. Kita rebuild, kita bangun ulang identitas diri seseorang. Oke. Karena identitas diri itu harus dirubah dengan sengaja supaya nggak ngalir. Kita pengen naik kan, jelas nih arahnya ke sini, ke atas. Kita set di sini dulu, sehingga apapun yang kita lakuin menuju ke sana. Yep. Nggak kemana-mana lagi, nggak menyebar, buang-buang tenaga iya. gitu. Ya nggak bias. Ya, itu dia. Betul. Jadi abundance mentality itu yang kita bangun. Jadi arahnya jelas gitu ya. Yes. Kita ngomongin tentang level keyakinan gimana caranya naik gitu kan. Kita ngomongin tentang apa sih jawaban paling penting di kehidupan ini yang harus Anda jawab, supaya jawaban itu akan jadi guidance teman-teman semua bertahun-tahun ke depan sampai tercapai. Wow, impiannya. Gitu. Berarti dibimbing ya? Dibimbing. Jadi setiap pertemuan kita akan ada di satu grup bareng yang diskusinya bareng langsung sama saya. Setiap hari juga akan ada konten dalam bentuk video pendek atau dalam bentuk seperti tulisan-tulisan begitu yang saya tulis untuk teman-teman bisa manfaatin. Gitu. Dan teman-teman bisa dapetin 8 pertemuan itu juga. Dan direkam sehingga rekamannya teman-teman juga bisa akses kapanpun. Oke, itu selamanya atau ada jangka waktunya? Selama grupnya dan platformnya masih ada. Oke. Sebenarnya lifetime sih ya. Mudah-mudahan panjangan umurnya Google, umurnya Facebook ya dibanding kita ya. Artinya ini seumur hidup. Seumur hidup bisa didapatkan satu set ilmu yang tadi bisa menjadi quantum loop kita untuk bisa sampai kehidupannya lebih baik lah gitu ya. Benar-benar dibimbing, diarahkan. Tapi gini, kan itu 8 hari. Terus apa benar gitu dengan diri saya nih mungkin yang kayak mungkin orang yang skeptis, orang yang mental block gitu, itu bisa dilepas gitu hanya dalam 8 hari loh. Yes. Prosesnya sangat bisa sebetulnya Mas Iwan. Karena
apa yang saya lalui itu juga sama kok. Ada potensi itu. Jadi saya udah gali semua potensial problem yang mungkin muncul beserta disiapin solusinya di dalam workshop itu. Jadi bukan hanya tentang keraguan itu, tentang apakah tekniknya bisa bekerja buat dia, tentang apakah orangnya mampu ngikutin tekniknya, tentang apakah sayanya benar orang yang tepat dan jodoh buat peserta workshopnya terbantu, kan gitu. Ada banyak keraguan-keraguan dan semuanya kita udah set up sedemikian rupa sehingga teman-teman bahkan tidak perlu berpikir, ikutin semuanya aja akan mendapatkan hasil. Gitu. Karena Ikutin jujur awalnya saya ya? juga skeptis, saya juga skeptis apa iya bisa gitu ya. Cuman kok benang merahnya dari semua orang sukses ngelakuin ini. Ya udahlah, minimal kita ngelakuin yang dia lakuin dulu lah. Gitu. Sisanya kan kita punya Tuhan. Ini kalau ditonton dan yang ikut workshop dan ya tahu ilmu ini, itu semua orang bisa jadi kaya berarti. Harusnya. Benar-benar harus bisa lompat ya, karena melepaskan emosi negatif, benar-benar mendapatkan abundance itu keberlimpahan. Apa ya? Banyak mungkin apa yang kita pengen jadi terwujud semua gitu ya. Yes. Itu ternyata manifestasi, berarti itu secara sengaja didatangkan ke kita gitu ya. Sengaja. Wow, yang mungkin selama ini kita tahu keberuntungan ya hoki aja gitu kan. Wah, hoki nih gitu ya. Kayak suksesnya effortless gitu. Gitu. Ya, enggak. Itu tuh karena dia siap dan kesempatannya ada. Berarti di situ diajarkan untuk bagaimana kita siap untuk menerima abundance itu ya. Yes. Wow, keren. Itu sih. Ini kayaknya saya sih sarankan ke editor ditaruh di link deskripsinya gitu untuk siapa namanya tadi? Apa namanya itunya? Workshop ya? Oh, itu workshop tap into your peace kita siapin buat teman-teman. Jadi bisa makin nanti ditaruh di kolom deskripsi lah ya. Di bawah video ini nanti teman-teman bisa buka deskripsi videonya. Linknya ada di situ lah nanti ya. Apa aja isi workshopnya, teman-teman akan jadi orang yang seperti apa, cara daftarnya gimana, semuanya ada di situ. Dan bedanya mungkin teman-teman nggak seberuntung saya sekarang. Apa yang kita share hari ini teman-teman adalah salah satu impian saya di masa dulu yang saya nggak dapet. Jadi saya dulu berharap ada loh channel kayak gini, mentor kayak gini yang bantuin saya kayak gini. Saya juga berpikir kayak gitu. Dulu mungkin ada mencari kemana-mana ya, mencari kemana-mana. Dulu saya kumpulin puzzle-nya sendiri. Sekarang sudah terkumpul, teman-teman dikasih semuanya petanya dan bukan baca peta sendirian. Ada konsultan edukasi yang akan membimbing teman-teman step by step ngejalaninnya. Ini fix. Udah kayak teman-teman mau ke Bandung belum pernah ke sana, saya lo udah bolak-balik Bandung, saya kasih petanya, saya kasih rekamannya setiap perempatan belok mana, ada yang nemenin Anda di jalan. Gitu. Harus kaya. Kalau masih nggak jalan juga salah Anda, mungkin ada turun dari mobilnya atau nggak ikut. Atau nggak ikut ataupun tidak dijalani gitu ya. Gitu. Berarti ini semua satu set ilmu yang akan membuat kita lompat tinggi gitu dari yang kita sebelumnya gitu. Jadi ini keren banget gitu ya. Kalau menurut saya kalau misalkan memang ini nanti ada gitu ya, kita pasti akan saya sih personal bakal ikut sih gitu dan bakal nge-share ke keluarga karena bener kalau lah ini ada di zaman saya umur taruhlah 27, 28, mungkin saya nggak terdistraksi dengan dunia yang gimana-gimana, tapi fokus untuk ngebangun diri kita nih. Sebenarnya kita kan bisa lebih sukses lebih cepat, lebih mudah gitu kan. Benar. Dan ketika kita sukses, apa yang tidak terjadi di masa lalu bisa kita lakukan di saat kita sudah menjadi sesuatu. Betul. Kayak gitu sih. Gitu. Nah, mungkin juga ada teman-teman nanya gini sebagai penutup mungkin ya, Mas Iwan. Kenapa kelasnya berbayar, Mas? Kalau Mas Fadli udah segitu oke-nya rezekinya, kenapa kita harus masih perlu bayar timnya Mas Fadli? Oke. Jadi gini teman-teman. Untuk bisa sangat bermanfaat luas teman-teman, bisnis ini butuh biaya operasional yang pertama. Yang kedua, teman-teman, supaya karya ini betul bisa meluas, teman-teman juga butuh public commitment dalam bentuk biaya untuk Anda mengerjain PR-nya. Karena ini workshop, ini bukan kayak seminar motivasi loh. Ini Anda dikasih PR harian yang nantinya juga akan perlu dilakuin. Yang kalau teman-teman nganggap ini murahan atau gratisan, teman-teman nggak akan serius itu ngejalaninnya. Nggak benar-benar dengan hati untuk buat saya secara pribadi nggak ada artinya. Teman-teman ikut nggak ikut tuh nggak ngaruh sedikit pun sama apa yang sudah saya miliki hari ini teman-teman. Tapi buat Anda ini akan sangat-sangat bermanfaat. Jauh. Saya pengen teman-teman ngelihat point of view saya gitu. Asli. Income itu udah nggak terlalu berasa lagi bahagianya kalau melipatnya luar biasa teman-teman. Mungkin dari income Anda hari ini
Misalnya dikali lipat 2 happy. Gitu ya. Dari situ dikali lipat 5 masih happy. Mungkin di angka 50 juta, 100 juta sebulan itu masih happy naik ke sana. Begitu 100 naik ke 200, happy-nya nggak segitunya, Mas Iwan. Tidak semeledak pas waktu naik ke 2 ke 3 gitu ya? Iya, dari 10 juta ke 50 itu happy banget, 50 ke 100 happy-nya banget gitu ya. Begitu udah 100 ke 200, apalagi? Ya, apalagi. 200 ke 500 juta sebulan, teman-teman, nggak ada bedanya. Asli. Kebahagiaannya tuh kayak kita udah makan kekenyangan, masih nyuap lagi, ya nggak ada rasanya lagi. Justru ini kita lakukan supaya jadi legacy buat anak-anak saya, anak-anak timnya Kedamaian ID gitu ya, anak-anak Anda juga, biar dunia ini jadi lebih baik. Nah, untuk itu teman-teman, Anda perlu public commitment tadi, makanya ada biaya, dan tim kita juga kan digaji dengan semua hal yang kita bangun, teman-teman, ini butuh biaya juga gitu. Jadi ini untuk keberlangsungan bisnisnya sehingga bisa jadi eksponensial dan benar-benar meluaskan manfaatnya gitu. Jadi point of view-nya di sana. Gitu ya. Oke, mungkin itu cukup jelas ya. Jadi ditambah nanti mungkin tadi ya, saya tuh pengen share loh Mas Iwan tentang level keyakinan itu sebenarnya tekniknya gimana gitu kan. Abundance mental itu tuh tekniknya gimana gitu. Bahkan gimana caranya kita bisa berubah dengan waktu yang sangat singkat, karena banyak orang pikir kesuksesan nggak bisa singkat. Butuh proses kan, katanya gitu. Sudah berdarah-darah, harus kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, pulang pagi, berangkat pagi, pulang pagi. Iya, nggak harus begitu. Faktanya Anda bisa tetap punya pilihan yang bahagia, tapi tetap kaya, tetap punya hubungan yang baik, tetap bisa punya waktu yang banyak buat keluarga dan nikmatin kekayaannya gitu. Jadi nggak banyak harus dikorbanin, tapi teman-teman bisa sangat sukses gitu ya, luar biasa sukses. Tuhan tuh maha kaya kok, nggak sejulit itu. Iya. Gitu. Tidak seseram itu. Gitu. Jadi semuanya bisa dikasih. Juga mungkin modal buat teman-teman, bermimpilah ya. Bermimpilah untuk menjadi sesuatu gitu ya, dan nanti dengan mungkin menggunakan apa tadi tap in your peace gitu ya, akan disambut dengan alam semesta untuk mewujudkan mimpi itu gitu. Amin. Oke, Mas Wali, thank you banget. Kita mungkin udah bisa lebih setengah jam, 45 menit atau sejam, saya nggak tahu. Dan ini semoga bisa memberikan pencerahan buat kita gitu ya, karena ceritanya sangat menarik banget gitu ya. Dan bermanfaat ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat gitu. Walaupun yang tadi kita panjang itu isi semua, daging semua itu semuanya. Oke, teman-teman itu aja. Mungkin saya yang nutup, gantian tadi dibuka oleh Mas Fadli, saya yang nutup. Oke, teman-teman, terima kasih udah menonton sampai di akhir ini. Tonton lagi video-video Kedamaian ID di channel YouTube ini yang mungkin ada di belakang-belakang, itu semua daging semua, bisa ditonton. Dan juga kalau yang belum subscribe, di like, di komen, dan di share ke teman-temannya, karena menurut saya ini tuh sangat bermanfaat kayak gitu. Oke, itu aja, sampai lagi ketemu di video-video berikutnya. Bye bye.